44 ayat 8. Saudara hari ini nggak usah tegang karena as you know kalau saya yang khotbah nggak terlalu lama kalau yang Saudara hari ini saya akan sharing firman Tuhan, lalu tanya jawab akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kris Pramon Hadi, saudara. Saya tidak melayani pertanyaan karena Pak Kris doang yang hanya melayani pertanyaan, saudara. Boleh di depan ada di sini bisa nih, bisa duduk di sini, silakan. Oke. Sekali lagi buka Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-8, saudara. Yesaya 64 ayat 8 firman Tuhan bilang ini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah apa saudara? Tanah liat. Dan Engkaulah yang membentuk kami dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Saudara, ayat ini sudah menggambarkan jelas siapa Tuhan, apa sini? Posisi apa Tuhan dan posisi apa kita. Gak usah ditanya lagi, udah jelas kan? Posisi Tuhan adalah yang membentuk kita, posisi kita adalah yang bukan restoran Sunda, jadi jangan lesehan duduk di kursi. Saudara saya mau tanya, pernah nggak Anda melihat pembuat keramik? Pernah kan? Menurut Anda apa yang pembuat keramik lakukan terhadap tanah liat? Membentuk, tapi nggak cuma ngebentuk, tapi apa? Tadi ibu ngomong dibanting katanya. Ibu pasti ibu ngomong gitu pasti sering dibanting ya setiap hari kayaknya. Dibanting, dipukul, betul ya? Saudara, sering kali dalam hidup kita berpikir kalau kita ikut Tuhan, semuanya aman. Kita selalu ambil ayat firman Tuhan yang bilang gini, Yesus berkata, aku datang membawa apa saudara? Hidup dalam apa? Segala kelimpahan. Amin. Tapi kelimpahannya kan bukan cuma kelimpahan. Anda berpikirnya kelimpahan enak ya kan? Penuh dengan susu dan madu. Wah, tapi engkau lupa. Ada satu ayat yang berkata bahwa Tuhan membentuk kita dan kita tanah liat. Ini bicara tentang sang penjunan dan kita adalah tanah liat yang dibentuk menjadi keramik. Pada waktu pembentukan itulah menjadi banyak hal yang membuat kita sakit, yang membuat kita terluka, yang membuat kita capek saudara. Ya toh? Mau kaya apapun dipukulin. Tapi banyak gak sering kali? Pada waktu Tuhan mau membentuk kita, yang ada apa? Jujur. Oh, lancar ibu itu jawabnya. Pengalaman hidup ibu. Menggerutu, marah, ya kan? Kecewa. Saudara ini kalau Bible study santai. Ya boleh, kalau makanannya belum habis kayak Erik sambil makan dengan firman Tuhan boleh saudara. Kalau gereja jangan. Enaknya Bible study itu saudara, boleh, nggak akan kena geledek. Kalau di gereja kena geledek dia saudara. Ya kan? Jadi kita harus paham. Seringkali kita hanya mencuplik satu bagian firman Tuhan yang berkata Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tapi kan Pak itu Bapak baca dari perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Kan Yesus datang, kan itu kan perjanjian lama, Yesus belum datang. Loh Yesus bawa hidup, firman Tuhan berkata gitu, ayo buka Alkitab. Buka di Lukas pasal yang ke-12 ayat 49, coba lihat. Lukas 12 ayat 49, ini Yesus yang ngomong loh ya, Yesus bukan saya loh, Yesus. Yesus bilang gini, aku datang untuk apa saudara? Terusnya apa? Dan betapakah akunya hanya gede, berarti siapa? Tuhan. Betapa aku harapkan api itu telah menyala. Tapi dia juga datang
membawa sebuah hajaran dan pembentukan buat setiap kita. Tapi ada berapa banyak anak Tuhan yang mentalnya tempe. Baru kena proses mundur. Baru kena proses Tuhan jahat. Baru kena masalah sakit sedikit. Katanya Tuhan engkau Jehovah Rafa. Aku doa udah nunggang-nungging. Tumpang tangan sama Benihin, tumpang tangan sama semua hamba Tuhan. Sampai tumpang kaki terakhir. Tetap ayo kau sakit. Katanya engkau Jehovah Rafa. Katanya Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Dompetku yang ngene-ngene tok gini-gini terus. Jumlah uangnya yang gak nambah-nambah. Di ATM-nya cuma sekali tarik habis. Tahu saudara ya, tadi kalau tarik habis itu maksimal ATM narik berapa sih? 10 juta palingnya cash ya. Berarti nggak lebih dari 10 juta berarti. Wah yang parah, narik aja nggak bisa. Wah itu udah penderitaan yang cukup menyedihkan saudara. Iya loh. Katanya Tuhan Jehovah Jireh. Lalu mulai mempertanyakan Tuhan. Marah sama Tuhan. Jangan lupa. Dia datang. Dia melemparkan api. Api bicara tentang apa? Pemurnian. Gak cuma bicara masalah pemurnian. Sudah ketika dibentuk Tuhan. Pada waktu penjunan itu membentuk keramik dari tanah liat. Ketika sudah terbentuk. Udah terbentuk nih. Gak bisa dicat, gak bisa dihias. Pernah gak lihat orang habis selesai jadi keramik lalu dicat. Sebelum dibikin indah harus taruh di mana? Di dapur api. Supaya ketika kering, sudah kering baru bisa dipoles. Betul gak? Kenapa? Ya karena kalau engkau mau indah, jangan pernah lari dari setiap proses. Kalau kau mau lihat hidupmu indah, jangan pernah menghindar dari setiap proses. Hadapi setiap proses yang ada. Sakit. Gak mungkin gak sakit saudara. Sakit. Ketika Anda tahu sebuah kebenaran. Ketika Anda mendapatkan sebuah pewahyuan akan sebuah kebenaran. Untuk Anda memegang kebenaran, jangan dipikir semuanya akan baik-baik saja. Ya saudara. Anda pikir, oh kita tahu kebenaran nih. Kita ikut Bible study nih. Pak Kris ngajar nih. Kan sebenarnya pengajar yang, saya kan baru kali ini ya, khotbah ya. Sama ini kan Pak Kris. Pak Kris ngajar nih. Kebenaran tuh bagus. Jangan pikir kebenaran yang bagus yang Anda dengar dan Anda sukai dan Anda aminkan tanpa ada proses di balik itu. Setiap ketika Anda terima pewahyuan, di balik itu siap prosesnya. Kenapa? Tanpa ada proses, pewahyuan itu hanya sekedar pewahyuan. Tidak menjadi daging dalam hidup kita. Pada waktu kita mau apa yang jadi pewahyuan yang dari Tuhan yang kita terima, mau jadi daging, maka siap diproses. Siap dihajar, siap dibakar, siap kena api. Dan Tuhan sendiri yang berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Anda mau bilang Tuhan jahat? Kalau engkau bilang Tuhan jahat, jangan bermimpi hidupmu akan jadi indah. Anda mau lihat hidupmu indah? Siap hadapi proses. Saudara, tidak ada orang di dunia ini, baik itu anak Tuhan ataupun bukan anak Tuhan, yang hidupnya sukses, yang tidak pernah mengalami yang namanya pembentukan dan proses. Gak mungkin ada saudara. Ada Pak, orang-orang kaya, anaknya orang kaya Pak, kan dia dapat privilege. Ya tapi hidupnya tidak akan lebih dari orang tuanya. Ya memang privilege, akan tetap kaya. Ya tapi tak kaya, ya gak akan lebih dari orang tuanya. Tapi kalau dia mau lebih dari orang tuanya, tetap diproses.
Saya senang Cilili ada di sini sudah. Gini-gini orang ini ngajari saya juga sih. Waktu dulu, zaman dulu. Bener-bener. Pokoknya dia bilang ini, pernah lu cerita sama gue inget. Pokoknya kalau dulu gue diajarin ya, harus kerja itu. Kalau bisa, gini, intinya gini. Istilahnya gini, kamu harus bisa bikin anjing ngeong. Anjing ngeong, ngerti gak? Anjing kan guguk, bukan ngeong kan. Dia pernah ngomong gitu. Itu namanya orang yang gigih kerja. Itu proses, saudara. Orang kaya, kalau anaknya tidak dididik, diproses, maka anak itu tidak akan lebih kaya dari bapak ibunya. Pasti lebih miskin, walaupun gak miskin banget. Kenapa? Hanya bisa mewarisi tapi tidak bisa mengembangkan. Karena itu saudara jangan pernah lari dari setiap proses. Yang pertama saudara, poin pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, jangan pernah lari dari setiap proses. Ketika ketika harus ada proses yang berat dalam hidupmu, berdiri tegak, hadapi. Karena setiap proses itu tujuannya akan membuat keramik yang indah. Keramik yang tidak diproses melalui api tidak bisa dihias. Gak bisa jadi porselen. Tahu porselen saudara? Gak pernah bisa jadi porselen. Akan selalu jadi tanah liat. Dan tidak ada harganya, cuma diinjak-injak. Kamu berharga. Ini Bible study, makanya keras. Ya kan? Makanannya keras. Proses siap, saudara. Amin. Lihat lagi, saudara. Aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Saudara, lihat saudara. Yesus harus, bahkan Yesus sendiri harus menerima baptisan. Kenapa? Dan betapa susahnya hatiku kata Tuhan sebelum hal itu berlangsung. Baptisan itu bicara tentang apa sih? Yang nggak tahu nih, yang ikut kelas baptisan harusnya tahu. Baptis itu bicara tentang apa sih? Apalagi kalau kita kan hampir rata-rata percayanya tentang baptis Islam ya, Wak. Saya tidak mau debat yang mau percik apa, tapi rata-rata kita kan hampir Islam ya. Oke, kita bicara masalah baptis Islam aja, apa sih artinya? Itu mati dikuburkan. Iya toh? Mati dikuburkan dan bangkit menjadi yang baru. Artinya apa saudara? Tadi firman Tuhan. Artinya baptisan yang bicarakan di ayat ini artinya apa? Mematikan setiap keinginan keakuan. Mematikan setiap memegang gengsi, harga diri. Telolet. Setiap ketika kita mempertahankan ego kita, berarti kita belum mati. Baptis ini bicara tentang mati, dikuburkan dan bangkit. Sakit nggak? Sakit. Sakitnya di mana? Bukan cuma di sini, di sana sini. Di mana-mana. Ngerti saudara? Karena itu hari ini saudara, serahkan setiap egomu. Biarkan engkau mati. Mati dari mana? Ya mati dari keegoan. Rasa hebat. Ngerasa berjasa. Ngerasa penting. Mengasihani diri sendiri.
diperlakukan gak adil, marah, kecewa. Saudara, saya mau jujur depan saudara. Hari-hari ini yang tahu-tahu, yang gak tahu sudah gak apa-apa lah. Hari-hari ini saya pun sedang harus melewati yang namanya jalan kematian, saudara. Bukan artinya ada yang mati di sebelah saya, ya nggak ada. Maksud saya harus sedang mematikan ego saya, saudara. Jalan untuk mematikan setiap kesombongan. Hari-hari ini saya sedang alami. Beberapa yang dekat sama saya tahulah apa yang sedang saya alami, apa yang sedang saya jalani, saudara. Ya. Hari-hari ini saya sedang berjalan. Dong. Fight dong. Hari ini saudara, saya sedang alami namanya jalan yang namanya matiin. Udah diem, jangan ngelawan, diem. Untuk kasus saya yang sedang saya alami hari-hari ini, saya punya kekuatan. Saya mau jujur ngomong sama saudara. Saya punya kekuatan. Saya percaya kalau saya lakukan sesuatu, beres. Dan saya pasti ada di posisi yang menang. Tapi pada waktu saya perhadapkan ke Tuhan, pengen nangis, jangan nangis. Pada waktu saya di hadapan Tuhan, saudara. Tuhan cuma ngomong satu. Apakah ada di dunia ini yang patut untuk kamu pertahankan? Bukankah semuanya dari aku, olehku, dan bagiku? Situ saya nangis, saudara. Tuhan, ternyata aku masih keras ya. Aku masih merasa berjasa. Aku masih merasa memiliki. Tanganku masih menggenggam terlalu kuat. Hari itu saudara, saya putuskan, Tuhan, whatever you want. Kalau mau ambil Tuhan. Yang penting aku mau nurut dengan apa yang Engkau mau. Aku mau lepaskan semuanya. Terserah Engkau, Tuhan. Namun kadang-kadang saudara ngomong terserah Tuhan, tapi kejadiannya bukan kata Tuhan sebenarnya. Tapi bisa gak kita tutup mulut dan membiarkan semua itu terjadi tanpa ada komplain? Susah, buset, susah banget sumpah. Berat saudara. Saya ini beberapa hari tidur terus saudara, gak bangun-bangun. Bukan artinya kena diabetes, iya saya ada diabetes, tapi bukan artinya diabetes saya lagi tinggi. Kenapa? Kalau saya bangun, kalau saya mikir marah, sedih, kecewa dan lain-lain. Saya itu berapa hari tidur saudara, hampir 12 jam tidur terus gak mau bangun. Kalau perlu nyalain AC sedingin-dinginnya, supaya sejuk dan ngantuk tidur lagi. Kenapa? Ya berat saudara. Tapi saya sampai ke satu titik saudara. Sampai di satu titik. Saya bilang, ya Tuhan. Lakukan apapun Tuhan. Tidak ada satu pun yang aku patut pertahankan. Kalau ada satu yang patut dipertahankan cuma perkenanan Tuhan. Yang lain tidak ada. Saya bilang, Tuhan ampuni aku, selama ini aku merasa berjasa. Aku merasa aku yang buat. Aku merasa aku yang ngelakuin semuanya. Sekarang Tuhan terserah. Semua dari Engkau, oleh Engkau dan bagi Engkau selamanya. Saya tahu saudara, ketika dilepas itu saudara. Ketika saya hati saya bilang, rela. Berapa telepon aja. Saya bilang, sudah tenang. Semua hanya punya Tuhan dan bagi Tuhan. Sudah semua tenang. Susah gak? Susah banget sumpah.
Saya itu kena geledek hari Senin, hari Jumat lari Kamis, Jumat baru dong nih kepala. Iya Tuhan aku serahin. Sepanjang itu antara nangis, ngamuk, jadi satu sudah. Ini saya cerita karena apa? Karena ya memang sedang saya alami dan sedang saya lalui dan saya mau Anda ngerti. Suatu hari mungkin Anda harus mengalami hal yang sama. Ada sesuatu yang menjadi mungkin ini punya aku, hakku, tapi diambil. Bisa engkau kelepas. Saya ingat ucapannya Pak Petrus Agung almarhum. Kalau kamu dapat sesuatu, jangan pegang terlalu kuat. Nanti suatu hari ketika Tuhan minta balik, kamu gak mau lepasin, terpaksa Tuhan patahin jarinya satu-satu. Nah, tahu saudara, waktu detik saya bilang, oke Tuhan bebas. Udah biarin. Hari Minggu besok, saya harus terbang ke NTT. Karena baru begitu saya langsung dapat kabar. Di NTT, di Kupang, saya akan tanda tangan. Saya dapat hibah tanah 10 hektar di kota Soe. Ketika Anda lepas, dia percayakan yang lain. Hari ini punya Anda dan hak Anda. Jangan-jangan ketika Anda pertahankan, Anda hanya bermain dengan yang itu aja. Tapi ketika engkau lepaskan, Tuhan bilang, wah kau rela. Engkau pengelola yang baik, nih kau kasih yang lebih gede. Hari Minggu besok saya khotbah, Seninnya saya tanda tangan. Untuk apa nantilah, itu mah urusan nanti. Karena belum jadi, kalau sudah mulai bergerak dan mulai jadi saya akan cerita. Saya nggak mau cerita sesuatu yang belum jadi. Kalau ini udah jadi, tinggal tanda tangan. Hibah 10. Tanah itu tanah, bukan air, tanah. Hari ini saudara, kalau kau punya dapat mengalami proses, bersyukur, jangan marah, jangan kecewa. Kenapa? Sebenarnya engkau tuh lagi dibikin Tuhan jadi indah. Ingat loh, tapi masalah bukan karena masalah yang kau buat. Berzina karena masalah ngomong, ini salib yang kau pikul dasmu. Nah, berzina kamu karena hukumannya bukan karena salib. Nah, kamu menyalibkan dirimu sendiri itu kan. Ngerti saudara? Engkau nipu orang lalu masuk kantor polisi, aku difitnah, oh kepalamu kamu menipu kok. Ini loh. Ngerti saudara? Jadi bukan ini proses. Jadi sekali lagi saya mau tanya, kalau lagi terima proses, apa yang harus lakukan? Tersenyum, bilang terima kasih Tuhan. Sakit. Pak, saya sudah bertahun-tahun Pak, gak punya duit Pak, pas-pasan terus Pak. Bagus, karena ada waktunya, pada waktu itu selesai. Engkau gak pas-pasan, kau keluasan. Ngerti gak saudara? Tapi kuncinya apa? Lah bersyukur pada waktu pas-pasan, bersukacita pada waktu pas-pasan. Amin saudara. Banyak saudara yang mau hari ini, persilahkan tangan Tuhan memproses. Sedikit banget yang angkat tangan. Takut brother. Nah, kita gak cari masalah kok. Nggak kita ngomong, Tuhan proses aku. Enggak. Percayalah, Anda gak usah minta proses. Gak usah nantang-nantang Tuhan. Pasti ada sendiri.
Gak usah diundang. Datang sendiri. Ngerti saudara? Jangan langsung, wih kata orang yang pakai baju pink itu. Kalau diproses kita akan, wah luar biasa. Proses aku Tuhan, jangan. Lu jangan diminta, jangan nantang saudara. Lu gak nantangnya datang sendiri kok. Nanti saudara. Ya saudara, lanjut. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa apa saudara? Damai. Di atas bumi. Lalu apa terusnya? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai. Melainkan apa? Pertentangan kok perpecahan. Pertentangan. Alkitabnya beda dah. Setahu saya pertentangan loh. Nah, perpecahan ya apa sih? Apa arti saudara? Katanya Yesus the Prince of Peace. Anda harus tahu, yang ditulis tentang damai ini bukan damai sejahtera. The peace bukan shalom. Damai yang dalam bahasa Yunani yang Anda baca sekarang adalah kompromi. Ditilang polisi nih, Pak damai aja Pak, duit. Nah itu damai. Nah itu damai ini saudara. Bukan damai sejahtera, bukan. Bukan shalom. Dia kasih kita shalom. Dia tidak mau kita damai dengan namanya dosa. Damai dengan sesuatu yang tidak benar. Pertentangan yang dimaksud adalah bukan perpecahan. Tapi Anda tidak mau terima sesuatu yang tidak benar. Bukan manusia nih. Tapi segala sesuatu, prinsip yang tidak ilahi, prinsip yang bukan dari Tuhan, engkau tidak berdamai dengan itu. Engkau harus ada tarik garis pembeda. Lalu bilang, aku mau berdiri dengan firman Tuhan. Bukan berdiri dengan kompromi. Ya, enaklah. Enak sama dia. Orangnya baik. Padahal Tuhan ngomong gini, tegur, itu dosa, tegur dia. Aduh gak enak ya orangnya baik banget. Apalagi udah ada MLB, aduh dia sering ngasih aku uang. Gak enak lah. Saya saudara, ngalamin. Saya disuruh tegur satu orang. Dan orang ini adalah donatur yang cukup sering banget ngasih uang besar buat penggalian sumur di Nusa Tenggara Timur. Gede lah pokoknya, gede. Dan juga sering ngasih uang buat saya pribadi. Satu hari Tuhan bilang ini, bilang dia, kalau dia tidak jujur dengan istrinya, aku akan memporak-porandakan pekerjaannya. Siapa Tuhan? Itu, waduh. Ngomong sekarang, waduh kok sekarang. Besok lah ya Tuhan ya, besok. Tak tunda saudara. Itu loh kompromi. Dan Tuhan tidak membawa kita, tidak membuat kita, tidak mau kita berdamai dengan yang seperti ini. Kita harus bertentangan dengan yang seperti itu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak berdasar firman Tuhan, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang jadi kehendak dan maunya Tuhan, jangan berdiri di situ. Ikut dengan apa yang Tuhan mau. Saya takut sudah. Kenapa? Waduh, pernah satu kali ngasih uang 50 juta ya. Saya pribadi pernah ngomong gitu. Langsung bertobat bagus. Marah, kecewa. Nanti kalau butuh uang untuk sumur gimana? Ayo, saya ngalami saudara. Itu pertentangan di sini saudara.
Tegur apa enggak? Anda bilang enggak, saya tegur. Tapi nunggu 3 hari. Karena saya bilang, please Tuhan, kasih tahu gimana caranya supaya aku tidak usah menyinggung perasaannya. Kenapa? Ya jujur, ada udang di balik rempeyek. Di satu hari Tuhan ngomong gini, kamu hambaku, kamu harus berdiri atas kebenaran. Kalau kamu tidak berdiri atas kebenaran, maka kamu berdiri di atas kenajisan. Takut saudara. Saya telepon, saya mau ketemu. Kamu, saya tegur dia habis saudara. Kamu main-main sama perempuan lainnya, bertobat kamu. Saya marahin saudara. Puji Tuhan gak ngamuk saudara, malah nangis. Itu kalau ngamuk, berat saudara untuk sumur saudara. Setegur saudara. Puji Tuhan bertobat. Itu loh. Maksudnya Anda jangan salah arti ya. Yesus datang itu supaya kita dipecah. Enggak. Yesus datang supaya kita ada pertentangan mana antara yang benar, yang Tuhan, atau yang daging. Pertentangan ini yang Tuhan maksud. Dan kita tidak berdamai dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Amin saudara. Kita hanya berdamai sejahtera dengan semua yang Tuhan beri ke kita. Saya berdoa Anda tangkap ini sudah. Anda tangkap ini. Amin sudah, lanjut. Ini seru sudah. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 apa saudara? Melawan 2 dan 2 melawan 3. Nah sekarang anak nanya, wah ini gawat ini. Bahkan rumah tangga pun harus Tuhan pecahkan. Bukan masalah rumah tangga Tuhan pecahkan. Apa yang dimaksud dari apa yang Tuhan ngomong ini sudah. Maksudnya gini. Walaupun sekalipun keluarga. Kalau ada kebenaran Tuhan yang Tuhan nyatakan. Engkau harus pilih kebenaran. Contoh, ini contoh. Andai kata Anda misalnya suatu hari kita ketemu ya. Ada satu orang. Udah dewasa nih. Udah umur 18 tahun. Bapaknya bukan orang Kristen. Dia bertobat. Dia ketemu Tuhan. Firman Tuhan berapa orang yang bertobat harus memberikan diri untuk dia apa? Dibaptis. Misalnya. Waduh. Ya dibaptis bapakku ngamuk ya. Nanti gimana kalau dibaptis? Dicoret dari kakak. Hormatilah ayah ibumu maka usia bakal ditambah di tanah yang Tuhan berikan padamu. Udah aku gak usah dibaptis. Loh, kebenaran firman Tuhan kamu abaikan. Ada kebenaran yang kamu harus pegang. Meskipun kamu akan dianiaya sama keluargamu. Tetap berpegang pada. Saya mau tanya sudah. Kalau ada satu orang, keluarga penipu abe. Lalu satu anggota keluarganya bertobat. Lalu dia harus berhenti menipu. Ini satu ke gereja sudah gak mau nipu. Tapi dipaksa nipu sama keluarganya. Menurut Anda harusnya gimana? Lalu Anda ngomong ini, kita kan harus mengasihi keluarga. Ya gak bisa dong. Lu kebenaran harus ditegakkan. Konsekuensinya apa? Ditolak. Termasuk salah satunya ketika kau dapat pewahyuan dari Tuhan. Dan kau harus berdiri dan melakukan apa yang Tuhan ngomong. Baik-baik aja. Kadang-kadang harus menghadapi yang namanya pertentangan. Dan pertanyaannya, apakah engkau mau tetap berdiri melakukan apa yang Tuhan perintahkan kau untuk kerjakan? Atau kau, udahlah Tuhan, untuk yang ini sorry ya Tuhan, demi menjaga ketertiban dan keamanan dunia,
Maka aku bilang, Tuhan, carilah hamba yang lain, beri ke dia, aku enggak mau ngelakuin Tuhan. No, saudara. Apapun resikonya, kalau Tuhan sudah bicara, lakukan. Bicara sama keluargamu, maaf ya, aku sudah memutuskan berhenti untuk nipu. Maaf ya, aku sudah memutuskan untuk berhenti hanya diam-diam saja. Aku memutuskan untuk bekerja dan bergerak dengan Tuhan dengan cepat. Ngomong. Syukur-syukur diterima. Kalau nggak diterima, ya sudahlah, kerja aja tetap. Amin saudara. Gak usah takut saudara. Gak usah takut. Karena Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuat pembedaan. Ketika Tuhan membuat pembedaan, maka ketika engkau berdiri dengan kebenaran, yang menentang engkau akan ikut dengan engkau. Teguh dengan kebenaran. Teguh dengan apa yang Tuhan katakan. Lakukan, resikonya apapun jalani. Gak mudah jalannya saudara. Berat memang. Tapi saya percaya satu hal. Kita pasti akan sampai finish line kalau kita terus berjalan. Kalau nggak berjalan ngerangkak. Kalau nggak ngerangkak, apalagi ya? Ngesot lah. Apapun saudara. Jangan berhenti. Amin saudara. Dan Tuhan pasti akan berkonfrontasi dengan hidup kita. Percayalah. Kebenaran. Satu poin yang terakhir. Setelah itu kita berdoa. Yang mau nanya boleh nanya ke Chris via WA. Saya percaya 2 bulan kemudian baru dijawab. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke mana saudara? Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncang air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia setelah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Aneh gak? Ada yang aneh gak saudara? Andai kata engkau melihat ada orang keringetan, keringetan, di luar panas terik. Udah kelihatan mulut semua daripada kering semua, pucatnya kering semua. Udah hampir kulit-kulitnya yang melupas. Anda tahu gak saudara apa artinya? Kehausan kan? Lalu Anda nanya, kamu haus ya? Mau minum gak? Wajar gak sih pertanyaan itu? Lah orang 38 tahun sakit loh. Di tempat dimana terjadi mujizat kesembuhan. Dia nunggu 38 tahun lamanya. Masa ditanya, mau sembuh gak? Kalau saya ditanya, pakai nanya. Masa ada orang kelaparan, mau makan. Wah, ditajong saudara. Gak mungkin, ya kan? Saya kenapa Yesus nanya? Kenapa Yesus nanya itu? Pengen tahu? Bukan. Emang lu pikir Yesus itu pengangguran terus dia cuman kepo? Tuhan Yesus tidak pernah kepo seperti kita. Tahu kenapa? Saudara, saya pernah dengar, saya ada cerita saudara. Ada anjing diikat di tiang nih. Lalu sejengkal setelah itu dikasih makan. Anjing ini udah kelaparan, gak dikasih, udah nggak makan berhari-hari lah. Dikasih makan,
lalu diikat. Anjing ini kan akan berusaha ngambil makanan kan. Jedang, sampai leher terluka. Sampai berdarah, ini kejam. Jangan, please don't try this at home. Apalagi terhadap anjing, karena saya jualan anjing sekarang. Terus berjam-jam, sampai sehari, 2 hari, digituin terus. Satu hari anjingnya sudah nyerah. Udah daripada sana ngotot, berdarah nih. Ya kan? Tanpa ini sadari, yang ikatnya datang, talinya dilepas, talinya lempar tak di depannya anjingnya. Anjingnya tahu udah ditali, tapi dilihat dari percobaan itu, anjingnya tidak bergerak untuk ambil makanan. Tahu nggak kenapa? Trauma. Daripada gua ngotot berdarah lagi, udahlah, gak usah ngotot wis, biarin aja, percuma. Saudara, hari itu Yesus ketemu sama orang yang trauma dengan kata-kata sembuh. Kenapa? Karena 38 tahun lamanya dia menunggu kesembuhan dan tidak pernah sembuh. Tapi Yesus nanya itu bukan karena dia kepo, tapi dia mengkonfrontasi akan ketakutan dalam hidupnya. Ya, dia konfrontasi, mau gak kamu sembuh? Itu kayak ngehina kan? Lawang saya ini pernah tahu kok ada dulu lah, pernah pelayanan bareng. Sudah usianya perempuan, usianya sudah cukup, bukan matang lagi, sudah terlalu matang. Berharap untuk dapat jodoh. Doa, ikut seminar, tentang jodoh dari Tuhan. Kagak dapat. Berpuluh-puluh tahun. Sampai akhirnya, kalau ada yang ngundang, itu loh, ada seminar tentang jodoh dari Tuhan. Marah saudara. Kenapa? Udah lu menghina gue ya? Kenapa? Karena dengar kata jodoh, trauma. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini kau sedang berdoa tentang keuangan. Hari dulu, hari zaman Nabi masih jalannya lurus, sampai sekarang engklek. Gua udah denger khotbah tentang keuangan, finansial. Waduh. Tapi yang ngono-ngono toh, duitku yang gak pernah nambah, malah berkurang. Sampai ketika kalau engkau dengar ada hamba Tuhan mirip yang gini, saudara kan, saya kan diledekin nih kan, hamba Tuhan kolektor katanya kan. Marah. Dan Tuhan juga hari ini nanya sama engkau, mau gak engkau diberkati? Jangan nanya lagi Tuhan, mau gak diberkati? Ya maulah. Tapi mana dari dulu nanya mulu. Saudara, Tuhan yang seperti itu. Dia mau konfrontasi dengan semua yang membuat engkau marah, yang membuat engkau kecewa, yang membuat engkau trauma. Dia akan konfrontasikan itu sampai engkau tidak kecewa. Baru ada jawaban. Ikut Tuhan jangan mau enak-enaknya aja. Dan ikut Tuhan ada proses. Dan dia juga hari ini saudara, dia mau konfrontasi dengan semua kelemahanmu. Dia mau konfrontasi dengan semua hal yang membuat engkau marah. Kenapa saya ngomong ini? Ya saya tahu, saya ngalami saudara. Dikonfrontasi. Hari ini saudara, dengar Tuhan ngomong ini. Mau enggak kamu aku konfrontasi dengan setiap kelemahanmu, konfrontasi setiap ketakutanmu. Satu hari di mobil sudah saya sama istri saya dari Bandung ke Jakarta. Sebuah pertanyaan saya lemparkan ke dia. Dalam hidupmu ketakutanmu apa? Ketakutan terbesar dalam hidup kamu apa?
Ditanya balik, kalau kamu apa? Apa ya Tuhan? Apa ya Tuhan? Muncul di hati saudara. Ketakutan yang paling besar yang saya takuti adalah dua hal. Yang satu, ketakutan ketika saya tidak bisa lagi menjadi pengaruh buat orang. Kedua, ketakutan kehilangan orang-orang yang saya sayang. Dan hari-hari ini dua-duanya sedang terjadi. Nah, salah satunya saya tuh takut kehilangan Anda loh. Kelihatannya cuek, tetap saya tuh takut kehilangan Anda. Saya tuh sayang loh. Walaupun gak kenal namanya salah satu, tetap sayang. Muncul lagi. Iya. Ada ketakutan. Dan setiap ketakutan itu akan Tuhan konfrontasi. Ayo. Sama dengan hidup. Dia akan konfrontasikan semua ketakutanmu. Kekecewaanmu, dia konfrontasi. Amin saudara. Hari ini, kembalikan semua ke Tuhan. Kembalikan semua ke Tuhan. Kau takut kehilangan anakmu, kembalikan ke Tuhan. Kembalikan ke Tuhan. Kau takut kehilangan akan pengaruh, kembalikan ke Tuhan. Semua punya Tuhan. Semua punya Tuhan. Amin saudara. Saya benar-benar belajar. Dan saya benar-benar akhirnya paham. Sampai Yesus pun tidak mempertahankan haknya. Bukankah Yesus bilang gini? Apa? Aku mengosongkan apa? Mengosongkan diri. Bahkan sampai merelakan mati. Pada waktu dia mau disalib, bisa gak dia ngomong ini? Semua beku, beku semua orang pasti. Iya kan? Yang mau ngeludah, freeze, monyong terus. Ya tuh. Yang memukul gini, gini terus. Bisa kan? Bisa. Lo ngomong dia Tuhan kok. Dia bisa ngerjain apapun. Iya kan? Yang mau nyambuk, cambuk. Bisa saya ngomong, cambuk dirimu sendiri, dia nyambuk sendiri. Bisa gak? Bisa. Dia lakuin juga? Enggak. Demi apa? Dia tahu apa yang Bapa mau. Dan dia bilang ini, jadi apa yang kau mau Tuhan dalam hidupku. Sakit gak? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Loh, pada waktu di Getsemani, Yesus itu tahu gak bakal sakit saudara. Ya kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak tahu mah masih santai kali. Kenapa dia sampai stres, sampai keringet darah? Karena dia tahu apa yang akan dialami. Sebenarnya bukan kesakitannya, tapi apa? Kehilangan waktu berpisah dengan Tuhan hanya mungkin beberapa jam berpisah dengan bapaknya karena dalam hidupnya dia nggak pernah jauh dari bapaknya. Dia harus menjauh dari itu ketakutan. Tapi toh dia tetap konfrontasi dengan itu. Dan dia harus hadapi. Amin saudara. Hari ini saya mau tutup dengan satu perkataan. Lepaskan hidupmu. Jangan pertahankan. Kemarin saya datang ke gereja. Bukan gereja di sini, bukan gereja yang di Baranang Siang. Karena malamnya ada khotbah, saya nggak pulang ke Bandung. Tapi paginya saya nggak tahu kenapa ya. Saya hari-hari ini pengen datang ke gereja yang bukan gereja, ya gereja orang lain lah gitu loh. Saya tuh nggak tahu kenapa kemarin saya duduk ibadah sebagai jemaat
bukan jadi center of attention. Nikmat banget. Ada satu lagu, sayang saya belum nyuruh Erik belajar lagunya. Satu hari nyanyikan lagu itu. Itu buat saya nangis, saudara. Dia bilang gini, bukan diriku. Kuserahkan apa? Kuserahkan hidupku, kuserahkan hidupku. Tidak kupertahankan hidupku. Waduh. Dalam keadaan yang sedang saya alami hari-hari ini, ketika ada lagu tidak kupertahankan hidupku, itu saya itu mewek semewek-meweknya, saudara. Nangis sudah, aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Jangankan hidupku, yang jasmani aja aku pertahankan. Ampuni aku Tuhan. Hari ini, kau mau lihat perkembangan, sukses, berkat, kelimpahan, kemurahan, perkenanan, dan lain-lain. Belajar lepaskan semuanya. Amin, saudara. Bukan artinya, oke, saya mulai hari ini, saya akan jual semua harta saya berikan ke gereja. Jangan, saudara. Ego, keluarga, harta, dan lain-lain. Jangan. Serahin ke Tuhan. Amin, saudara. Nah, tutup matamu, saudara. Kiarana syatakara lapaish. Semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Semuanya darimu, olehmu, dan untukmu. Bagimu glory, bagimu glory, bagimu glory, selamanya, amin. Semuanya darimu, olehmu, dan katakan lagi, semuanya darimu, semuanya darimu, olehmu, dan katakan bagimu glory, bagimu glory, bagimu glory, bagimu glory, selamanya, amin. Katakan bagimu glory, bagimu glory, bagimu, ya Tuhan, ya Tuhan, bagimu glory. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Berapa banyak saudara yang hari-hari ini engkau sedang alami yang namanya proses. Karena kau udah mulai berkata, Tuhan, ini proses. Di mana engkau, Tuhan? Kenapa ini harus terjadi terus dalam hidupku, Tuhan? Engkau mungkin sudah cek, sudah periksa hati, kok gak ada yang salah. Tapi kenapa ini harus terjadi terus, dan terus?
Engkau yang bermasalah dengan keuangan. Engkau yang bermasalah dengan keluarga. Engkau yang bermasalah dengan semua hal dalam hidupmu. Hari ini saudara, kalau ada orang di tempat ini yang kau sedang alami hal seperti itu, kalau boleh saya mau doakan saudara. Engkau yang sudah ngerasa berat sekali. Engkau yang mungkin sudah berkata, Tuhan kenapa ini harus terjadi terus? Kalau ada orang-orang yang seperti itu di sini saudara, semua tutup mata. Semua hanya tentang engkau dan Tuhan saja. Kalau ada orang yang seperti itu. Dan kau tahu Tuhan aku perlu untuk di dalam doa. Bolehkah saudara berdiri saat ini? Angkat tanganmu dan berdiri. Kiara namanya Shatakara Lapayas. Kiara namanya Shatakara Lapayas. Sataka. Bagimu glory. Bagimu glory. Bagimu glory. Sebelum saya berdoa buat yang ada di tempat ini, saya mau bicara kepada yang streaming saat ini. Berapa banyak engkau yang hari ini, engkau yang sedang mengalami banyak proses dalam hidupmu. Dan sudah mulai berkata, Tuhan aku sudah gak kuat Tuhan. Hari ini taruh tangan kananmu di dada. Hari saya mau berdoa buat saudara. Tuhan hari ini hamba minta kekuatan yang daripadamu. Tuhan ketahanan yang daripadamu Tuhan. Anugerah anugerah untuk bisa bertahan untuk menghadapi setiap proses. Hari ini setiap roh yang mengintimidasi, yang membuat setiap jiwa menjadi jiwa yang cengeng, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kekuatan yang dari Tuhan turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan. Mari saudara di tempat ini, kau yang berdiri, mari maju ke depan. Saya mau berdoa buat Anda satu persatu. Tuhan. Mari maju ke depan saudara, saya mau berdoa buat saudara. Angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta tolong Chris untuk ikut bantu doain. Anugroho.